Pernahkah Anda melihat seseorang yang kondisi keuangannya sebenarnya berantakan, tetapi tetap terlihat santai, seolah tidak ada masalah? Atau mungkin Anda sendiri pernah berada di posisi itu. Tagihan menumpuk, pengeluaran semakin besar, tabungan hampir habis. Namun anehnya, kita tetap menjalani hari seperti biasa, tetap tersenyum, tetap berkata, nanti juga selesai sendiri. Kalau iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Mereka tahu kondisi keuangan mereka sedang tidak baik-baik saja, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka tidak peduli. Namun karena menghadapi kenyataan terkadang terasa sangat menakutkan. Masalah keuangan memang bukan hal yang mudah. Uang bukan sekedar angka, di baliknya ada rasa aman, harga diri, harapan, bahkan masa depan. Itulah kenapa saat kondisi finansial mulai kacau, yang terganggu bukan cuma dompet, tetapi juga pikiran dan emosi. Dan seringkali, daripada menghadapi rasa takut itu, banyak orang justru memilih menutup mata. Mereka berharap masalah akan hilang dengan sendirinya. Padahal kenyataannya, masalah yang diabaikan justru tumbuh semakin besar. Inilah yang disebut dengan financial denial, sebuah kondisi ketika seseorang sadar ada masalah keuangan tetapi memilih untuk tidak mengakuinya. Lalu kenapa seseorang bisa sampai seperti itu? Penyebab pertama adalah penolakan terhadap kenyataan atau denial. Ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan psikologis yang dimiliki hampir semua manusia. Saat kenyataan terasa terlalu berat, otak kita berusaha melindungi diri dengan cara menghindarinya. Misalnya ketika utang mulai menumpuk, tagihan terus datang, atau penghasilan tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan. Situasi seperti ini bisa membuat seseorang stres dan cemas. Akhirnya, daripada menghadapi semuanya, mereka memilih untuk tidak memikirkannya, tidak membuka aplikasi mobile banking, tidak mengecek tagihan, tidak menghitung total utang. Karena mereka merasa selama masalah itu tidak dilihat, mungkin masalahnya tidak terlalu buruk. Padahal justru sebaliknya, semakin lama dihindari, semakin besar beban yang harus ditanggung nanti. Banyak orang sebenarnya tahu mereka sedang berada dalam masalah, namun mereka takut mengakuinya. Takut dianggap gagal, takut dipandang buruk oleh orang lain, bahkan kadang takut menghadapi diri sendiri. Dan disitulah denial mulai mengambil alih hidup mereka. Penyebab kedua adalah rasa malu. Di zaman sekarang, kesuksesan sering diukur dari penampilan luar. Mobil bagus dianggap sukses, rumah besar dianggap berhasil, liburan mewah dianggap hidup bahagia. Media sosial membuat semua orang berlomba terlihat sempurna. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa ketika mereka mengalami masalah keuangan, berarti mereka adalah orang gagal. Padahal tidak. Kesulitan finansial bisa terjadi pada siapa saja. Bisa karena kehilangan pekerjaan, bisa karena bisnis menurun, bisa karena biaya hidup naik, bisa juga karena kesalahan dalam mengelola uang. Namun sayangnya, rasa malu membuat banyak orang memilih pura-pura baik-baik saja. Mereka tetap memaksakan gaya hidup tinggi demi menjaga citra, tetap membeli barang mahal, tetap nongkrong di tempat mewah, tetap tampil kaya di media sosial. Padahal di balik semua itu, mereka sedang terjebak utang. Ironisnya, semakin mereka mencoba terlihat sukses, semakin dalam mereka masuk ke masalah keuangan. Karena hidup demi pengakuan orang lain hampir tidak pernah ada habisnya. Selalu ada standar baru yang harus dikejar. Selalu ada orang lain yang terlihat lebih kaya. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi perlombaan yang melelahkan. Penyebab ketiga adalah tekanan sosial dan media sosial. Hari ini kita hidup di era ketika hidup orang lain terus muncul di layar ponsel kita setiap hari. Kita melihat teman liburan ke luar negeri, melihat orang membeli mobil baru, melihat pencapaian demi pencapaian, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Masalahnya, media sosial seringkali hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang.
Kita melihat senyumnya, tetapi tidak melihat utangnya. Kita melihat liburannya, tetapi tidak melihat cicilannya. Kita melihat kemewahannya, tetapi tidak melihat tekanan hidupnya. Namun, otak kita tetap terpengaruh. Kita mulai merasa tertinggal, merasa kurang sukses, merasa harus mengejar standar hidup yang sebenarnya belum tentu mampu kita jalani. Akhirnya, banyak orang rela berutang demi terlihat setara. Inilah alasan kenapa banyak orang terjebak utang kartu kredit, pinjaman konsumtif, atau kebiasaan belanja berlebihan. Mereka bukan membeli karena butuh. Mereka membeli demi pengakuan. Padahal, semakin sering seseorang membeli untuk terlihat sukses, semakin jauh mereka dari kebebasan finansial yang sebenarnya. Penyebab berikutnya adalah kebiasaan buruk dalam mengelola uang. Masalah keuangan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Tidak mencatat pengeluaran, menunda bayar tagihan, belanja impulsif, tidak punya anggaran, menganggap hal kecil tidak penting. Awalnya terlihat sepele, namun lama-kelamaan kebiasaan itu menumpuk menjadi masalah besar. Seseorang yang tidak pernah mencatat pengeluaran biasanya tidak sadar kemana uangnya pergi. Tiba-tiba gaji habis, tiba-tiba tagihan membengkak, tiba-tiba utang menumpuk. Padahal masalahnya bukan datang tiba-tiba, masalah itu tumbuh perlahan setiap hari. Karena itu, perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil, mulai mencatat pengeluaran, mulai membedakan kebutuhan dan keinginan, mulai membayar tagihan tepat waktu, mulai belajar hidup sesuai kemampuan. Memang tidak mudah, apalagi kalau sebelumnya sudah terbiasa hidup konsumtif, terbiasa makan di luar, terbiasa belanja demi kepuasan sesaat, terbiasa membeli sesuatu hanya karena diskon. Mengubah gaya hidup memang terasa berat di awal, namun justru disitulah kedewasaan finansial dibangun. Karena hidup sederhana bukan berarti gagal. Hidup sederhana berarti Anda cukup berani untuk memikirkan masa depan. Dan percayalah, ketenangan finansial jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat kaya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terus terjebak dalam financial denial? Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Jujur pada diri sendiri, akui kondisi keuangan Anda apa adanya, karena masalah tidak akan selesai kalau terus disembunyikan. Setelah itu, mulailah membuat anggaran keuangan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Dengan begitu, Anda akan tahu sebenarnya uang Anda pergi kemana. Langkah berikutnya adalah mulai mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati hidup, tetapi belajarlah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana gengsi. Karena banyak orang miskin bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena terlalu banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian, mulai bangun kebiasaan finansial yang sehat. Sisihkan uang untuk tabungan, pelajari investasi, hindari utang konsumtif, dan yang paling penting, berhenti membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan. Fokuslah memperbaiki hidup Anda sendiri, sedikit demi sedikit. Dan kalau Anda merasa kesulitan, jangan malu mencari bantuan. Belajar tentang keuangan bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa Anda ingin memperbaiki hidup. Hari ini mungkin kondisi Anda belum baik, mungkin masih banyak utang, mungkin masih sering khawatir soal uang. Namun selama Anda mau menghadapi kenyataan dan mulai berubah, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mengabaikan masalah keuangan memang terasa nyaman untuk sementara waktu, tetapi kenyamanan semu itu seringkali harus dibayar mahal di masa depan. Karena itu, berhentilah lari dari kenyataan, hadapi perlahan, perbaiki sedikit demi sedikit. Sebab ketenangan hidup bukan datang dari terlihat kaya di depan orang lain, tetapi dari kemampuan mengelola hidup dengan bijak. Dan perjalanan menuju hidup yang lebih tenang selalu dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.